Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Teristimewa kepada orang tua, kakak, adik, ipar, keponakan-keponakan dari almarhum Saudara Kahwa atau Sujatmiko. Hari ini 3 tahun tepatnya almarhum Saudara Kahwa telah meninggalkan kita semua. Dan saya secara pribadi maupun jemaat Tuhan bersyukur kalau kami semua boleh mengingat akan kebaikan-kebaikannya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya ingin menyampaikan sedikit secara singkat kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui bersama-sama kepada setiap orang yang ditinggalkannya. Saya ingin membaca satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara semua, setiap bentuk perpisahan pasti menimbulkan kesedihan. Kita bisa melihat seorang ibu menangis ketika putrinya saat dia menikah. Kita bisa mengerti sebab setelah pernikahannya dia akan hidup berpisah dengan sang ibu. Perpisahan antara orang tua dengan anaknya yang akan meneruskan studinya ke luar negeri, itu juga mungkin bisa menyedihkan. Nah, kalau itu semua bisa menyedihkan, apalagi perpisahan itu adalah untuk selama-lamanya, yaitu kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Pasti orang yang ditinggalkannya akan merasa sedih, sebab tidak akan bisa berjumpa lagi. Saudara-saudara semua, suasana sedih seperti ini juga pernah dialami oleh para murid Yesus pada zaman dahulu. Mereka juga diliputi kecemasan karena mereka akan berpisah dengan Yesus. Mereka tidak tahu kemana Yesus akan pergi dan bagaimana mereka bisa bertemu lagi dengan Yesus. Saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus lebih mengerti bahwa situasi seperti itu menggelisahkan murid-muridnya. Karena itu, ia berkata seperti dalam ayat yang kita baca tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, jawaban Yesus adalah obat untuk mengatasi kecemasan. Selain itu, sebagai hal yang menghiburkan dan menguatkan serta membahagiakan murid-muridnya. Sebab sekarang sudah jelas kemana Yesus akan pergi, yaitu dia akan pergi ke rumah Bapa. Tempat yang tidak akan dirusak oleh ngengat dan sebagainya.
Itulah sebabnya kita bisa mengerti mengapa kebanyakan batu nisan bertuliskan telah beristirahat dengan tenang. Walaupun bukan berarti bahwa kuburan itu tempat terakhir yang disediakan oleh Yesus Kristus. Yesus telah menyediakan yang jauh lebih indah daripada hanya sekedar kuburan, yaitu rumah Bapa sendiri, di mana Ia akan diam selama-lamanya dengan Kristus Yesus dan tidak akan ada lagi perpisahan. Saudara-saudara, jawaban Yesus dalam ayat yang kita baca tadi tidak saja begitu melegakan murid-muridnya, sebab Thomas masih bertanya kepadanya, bagaimana jalan ke rumah Bapa itu? Dan sekali lagi Yesus menjelaskan, jalannya adalah hanya melalui Yesus sendiri. Melalui Yesus, dengan mengenal dan percaya, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka seseorang telah menemukan jalan ke rumah Bapa. Dialah Yesus sendiri, sumber kebenaran dan hidup kekal yang disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku, hari ini kita bersyukur memperingati atau mengingat 3 tahun akan kebaikan-kebaikan saudara almarhum Kahwa bagi kita semua. Dan saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, maka almarhum saudara Kahwa, dia sudah tahu kemana tujuannya, yaitu ke rumah Bapa di surga. Dan dia akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, rumah Bapa yang disediakan Yesus bukan hanya untuk almarhum saudara Kahwa saja, tetapi rumah Bapa itu juga disediakan untuk banyak orang, termasuk saudara-saudara dan saya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita juga akan disediakan rumah yang kekal di dalam surga. Karena itu, saudara-saudara, di dalam iman atau melalui iman percaya kita semua tidak perlu khawatir, sebab kita pun akan menuju ke sana kelak. Yang penting sekarang ini, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan bagi kita semua rumah Bapa yang kekal. Dan Yesus sendiri telah menjadi jalan bagi kita semua untuk menuju ke rumah Bapa. Kiranya firman Tuhan yang singkat, yang pendek ini boleh meyakinkan kepada kita bahwa kita tidak perlu menggelisahkan almarhum saudara Kahwa kalau dia tidak mempunyai tempat yang indah. Tapi kita harus percaya dan yakin, karena almarhum sampai pada akhirnya dia tetap percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita yang ditinggalkan, sehingga satu kali kelak kita boleh bertemu muka dengan muka dengan almarhum saudara Kahwa yang kita kasihi di dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa, mengucap syukur, mengingat akan almarhum tentang kebaikan-kebaikannya. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga,
yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh mengucap syukur kalau kami diingatkan akan almarhum saudara kami yang kami kasihi, yaitu saudara Kahwa yang telah meninggalkan kami semua untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Kami bersyukur kalau mengingat akan kebaikannya kepada kami semua. Begitu banyak saudara Kahwa sudah membantu dalam pekerjaan Tuhan di tempat kami. Kami sungguh mengucap syukur. Dan Tuhan tahu kebaikan-kebaikannya. Tuhan ingat kebaikan-kebaikannya. Dan kami semua percaya bahwa hari ini Dia boleh bersama-sama dengan berjuta-juta malaikat di surga memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam kerajaan-Nya. Dan kami bersyukur juga kalau Engkau sudah berfirman kepada kami bahwa tempat di surga juga disediakan bagi kami semua. Oleh sebab itu, biarlah kami yang masih hidup boleh meneladani almarhum saudara Kahwa untuk tetap setia sampai kepada akhirnya, mengambil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga satu kali nanti kami semua juga boleh menempati rumah Bapa yang di surga bersama dengan almarhum saudara Kahwa. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan selama 3 tahun lamanya, pada papahnya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, serta keponakan-keponakannya. Tuhan juga memberkati mereka semua, berikan kesehatan kepada mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, bahkan memberkati rumah tangga mereka masing-masing, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kebaikan-kebaikan almarhum saudara Kahwa boleh mereka juga menirunya, sehingga kami percaya satu kali kelak ada upah yang besar akan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan juga menyertai saudara-saudara semua, dan kita boleh berpisah dengan kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Sampai ketemu di lain saat. Puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin.